Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 14 Mei 2025 ya, di hari Rabu setelah libur Hari Raya Waisak di hari Senin dan cuti bersama di hari ini tanggal 13 Mei ya gitu. Dan seperti biasa ya, saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual, saya hanya sharing analisa saya dan ya keputusan beli dan jualnya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya respon market adalah kunci dari scalping menurut saya ya. Jadi kita ride with the flow gitu ya, ride with the wave. Jadi kalau seandainya marketnya ngerespon bagus gitu ya, jadi saham watchlistnya naik 2-3% atau bahkan lebih, kita bisa ikutan. Tapi kalau seandainya nggak direspon atau malah direspon dengan negatif, turun gitu ya, ya better jangan entry. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom itu akan naik ya, seperti itu. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing gitu ya. Langsung aja di tanggal 14 Mei saya punya, wah acak nih muternya. Saya punya 4 saham. Yang pertama Jati, yang kedua NICL, 2 saham jagoan yang seminggu belakangan kemarin ini jadi 2 saham yang cuan gitu ya, yang kasih cuan gitu ya. Ya ini tinggal nanti musuhnya ini bursa apakah akan kena pelanggaran ya, kena sliding wasit gitu ya, nanti kita lihat aja. Yang ketiga ini Era saya jual kecepatan waktu itu saya jadikan ini sebagai watchlist swing gitu ya. TP kecepatan ya. Yang keempat ini Rals ini net income di kuartal satunya bagus dan dia bagi dividennya ini cukup besar ya, cukup besar. Jadi nanti saya coba jelasin satu persatu point of view saya gitu ya, supaya teman-teman paham kenapa 4 saham ini menarik. Dan ya mungkin sedikit review di tanggal 9 Mei ya, di market terakhir itu saya ada info DKHH, Jati, KRYA dan juga Demas ya. DKH ini ambrol ya teman-teman dari arah 240 ya, kalau nggak salah 240 ya, sampai ambrol ke harga 152 gitu ya teman-teman. Nah yang kedua kemarin saya itu di tanggal 9 itu ngerekom saham Jati. Dan saham Jati ini ya naik ya 20% ya. Memang di opennya dia tinggi banget ya. Setelah itu ya mungkin buat teman-teman yang beli saham Jati dan masih keep ya, mostly ini kemungkinan besar besok akan cuan gitu ya. Yang ketiga ini KRYA ini kena suspend, dan suspennya ini suspend kedua ya. Kalau saya nggak salah ini suspend kedua, karena saya ingat saya sempat mention juga. Nah ini suspend satunya di sini nih, suspend duanya gitu ya. Jadi dia karena suspend dua biasanya lama gitu ya. Jadi kita pinggirin dulu gitu ya. Dan Demas ini kemarin saya rekom karena dia turun dalam setelah bagi dividen. Jadi waktu itu alasannya adalah ya turun dalam, dan di sini waktu dia turun di sini tanggal 8 itu dia turun overnya itu cukup besar sekali gitu ya, cukup besar sekali. Dan ya pada saat itu saya langsung berasumsi kalau seandainya dia minus 15% lagi ya, karena penurunan kita kan 15%. Kalau dia sekitar 15% lagi, maka dia akan di harga support ya. Dan ya saya berasumsi ketika dia di support akan ada lagi yang nampung, dan mover di sini kan kalau saya nggak salah YO ya. Nah ini YO jualan kemarin tanggal 9 ya. Jadi kalau kayak gini gimana analisanya ya, karena dia nanggung, saya pribadi nggak entry di saham Demas ini ya. Dan ya kalau udah kayak gini besok jadi kurang begitu menarik lagi, menurut saya seperti itu. Oke. Dan ya mungkin sedikit juga saya mau sampaikan bahwa di kemarin ya, di tanggal berapa tuh di telegramnya Watcher Guru ini ada informasi bahwa Cina dan Amerika ini sepakat untuk Amerika menurunkan pajak dari 145% menjadi 30%, dan China menurunkan pajak dari 125% ke 10%, dan keduanya bersepakat untuk menurunkan ini selama 90 hari ke depan gitu ya. Dan ini udah banyak berita-berita luar yang ngeliput ini gitu ya, ngasih dampak-dampaknya gitu ya. Teman-teman bisa
cari sendiri beritanya gitu ya. Dan ya kalau diperhatikan gitu ya, diperhatikan ke harga, ke indeks ya, ke teman-teman ke indeks. Jadi ke indeks sendiri ini beberapa saham-saham indeks luar ini direspon menarik gitu ya, direspon bagus. Ya kalau dilihat per hari ini, kita masih libur ya, per hari ini Dow, S&P, Nasdaq, Russell ini semua naik kenceng ya. Jadi indeks saham itu naik kencang. Dan ya komoditas emas ini biasanya safe haven turun kalau seandainya risk asset itu naik ya. Secara logika gitu. Ini kita lihat naik 0,24%. Tapi kalau kita lihat secara chart gitu ya. Kalau kita lihat secara chart ini sudah turun dari, kalau saya nggak salah ini chartnya ini sempat double bottom ya. Nah ini double bottom dan dia turun. Nah ini support, kita lihat aja apakah akan break gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang punya saham emas-emasan, kayaknya ini udah mulai harus berhati-hati ya. Terutama nih kalau saya perhatikan nih saham Antam ini rawan koreksi ya teman-teman. Kenapa? Karena terakhir itu yang jadi buyernya adalah broker MG. Ya terakhir broker MG. Nah ini MG yang lagi pada liburan mungkin ya. Mungkin loh ya, yang lagi pada liburan di China, di Shanghai gitu ya. Takutnya mereka, wah ini market open pulang liburan malah cut loss. Gitu. Oke, bercanda, sorry teman-teman, bercanda sambil supaya suaranya cair. Jadi untuk tanggal 14 Mei saya punya saham Jati. Wah kenapa saham Jati ini menarik? Jadi saham Jati ini sudah naik dari mulai saham yang bobo gitu ya, bobo tidur di tanggal 2 Mei sampai dengan 12 Mei ini berapa candle nih? 1, 2, 3, nah ini kena suspend 1, 4, 5 candle ini semua naik kenceng banget ya. Ini kalau saya perhatikan ini saham Jati ini baru melaksanakan RUPS ya, RUPS. Corporate Action. Nah ini baru melakukan RUPS di tanggal 7 Mei. Jadi ya, ini mirip ya, dia udah direspon duluan, 2-5-nya udah direspon. Apa sih isi RUPS-nya? Kalau saya sedikit buka, ini yang pertama dia labanya naik ya. Ini laporan keuangan labanya naik nih teman-teman bisa lihat di sini. Dari yang sebelumnya laba kuartal ke 1 di tahun 2024 200 juta, di tahun kuartal 1 tahun 2025. Jadi kuartal on kuartal naiknya signifikan ya. Dan dari kuartal sebelumnya kuartal 4 juga naiknya cukup lumayan signifikan. Dan di RUPS juga dibahas bahwa pemegang saham sudah menyetujui penambahan kegiatan usaha perseroan yaitu KBLI, yang mana ini adalah aktivitas call center ya, aktivitas call center. Jadi ya seperti kita ketahui Jati adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Wah ini saya jadi anak fundamental ya. Jatis Mobile, jadi dia mau mengembangkan lini bisnis gitu ya, ada pengembangan lini bisnis yang mungkin akan berdampak terhadap pergerakan perseroan ke depannya gitu. Jadi saham Jati naik, data transaksi gimana? Data transaksi oke. Musuhnya gimana? Musuhnya paling kalau dia kena suspend oleh bursa. Jadi kekhawatirannya paling dia kena suspend ya, kalau dia kena suspend 2 ya berarti akan lama ya, biasa beberapa hari ya. Saya biasanya hanya akan beberapa hari lebih lama gitu ya daripada suspend 1, itu kekhawatirannya gitu ya. Dan ya kalau udah kena suspend 2 nanti open dia masuk FCA, full call auction gitu ya. Dan ya itu aja kekhawatirannya, tapi saham Jati menurut saya menarik ya, menarik seperti itu. Yang kedua ada saham NICL. Nah NICL nih kemarin pada saat market sebelum opening dia turun. Ini saya pikir adalah silat ya, adalah strategi yang dilakukan oleh market makernya ya, karena dia punya kekhawatiran juga mungkin ya, kalau seandainya marketnya menjelang closing itu ada buangan deras ya dari beberapa margin trader, mungkin ya dia nggak ngambil resiko itu, jadi ya dia turunin harganya. Tapi kalau ngelihat data transaksinya teman-teman, ini masih menurut saya masih menarik NICL ini ya, NICL ini masih menarik ya. Dan ya kalau dilihat sih sebenarnya ini resist 1000 ya, target paling dekatnya 1000, target 1000. Jadi kalau dari closing aja ini ke 1000 nih ada potensi ya kurang lebih 5%-an gitu ya, 5%-an. Volumenya masih sangat oke, sahamnya uptrend gitu ya. Ini kan udah jelas lah ya sahamnya uptrend, volume yang terjadi juga besar, ya harus dipantau gitu ya kalau menurut saya, seperti itu. Yang ketiga saya punya saham ERA, ini udah saya buka ya. Nah, waktu itu saya jadikan saham ERA ini sebagai swing ya. Jadi waktu itu saya info entry di area sini, dan ya saya juga profit sekitar 8%-an. Ya 8%-an kalau nggak salah, lebih ya, saya lupa deh. Pokoknya pada saat dia pre-opening ada merah itu saya buang
gitu ya teman-teman, di sini ya kalau nggak salah buangnya. Dan salah ya, ternyata dia naik kencang lagi. Dan volume yang terjadi di tanggal 9 Mei ini menurut saya nggak biasa. Ini volume terjadi besar sekali, 59 miliar secara value, dan volumenya ini 1 juta lot. Dan kalau di compare ke hari sebelumnya ya, hanya 14 miliar dan 300 ribu lot. Artinya dia naik hampir 3 kali lipat dari volume biasanya. Ya, ini udah jelas pasti ada something gitu ya, pasti ada something. Ini menarik nih saham ERA menurut saya untuk dipantau. Tapi kalau untuk swing gimana? Kalau untuk swing posisinya kan nggak enak ya, posisinya ini udah ada di resist. Ya mungkin beberapa trader yang punya barang itu mungkin akan ada potensi untuk melakukan take profit gitu. Tapi kalau untuk trading ya kita tinggal lihat aja bagaimana pola pergerakannya. Sebenarnya saham ERA ini ya menurut saya enak gitu ya, karena dia liquid. Ya menurut saya enak karena dia liquid. Kenapa? Karena kalau saham liquid itu manipulasinya lebih cenderung minim gitu ya. Ya menurut saya manipulasinya cenderung minim. Jadi ya perbandingan antara HK dan HQ ini bisa dijadikan acuan, trade book bisa dijadikan acuan ya di saham-saham liquid ya. Beda di saham-saham ya lapis 3 yang naik kencang tapi volumenya kecil-kecil gitu ya. Lapis 3 yang volumenya kecil-kecil ini rawan gocekan menurut saya, seperti itu. Jadi saham ERA ini menarik untuk swing, menurut saya belum, karena risknya terlalu jauh ya. Ini kan 11%, mungkin support di area sini 478 ya. Jadi potensi untuk stop lossnya titik stop lossnya terlalu jauh. Tapi kalau untuk trading menarik untuk dipantau gitu ya. Yang kedua ini ada yang keempat ada saham RALS. Wah, saham RALS ini menarik. Kenapa saham RALS menarik? Ya, dia baru melakukan aksi korporasi itu RUPS ya, dan ya income-nya gede banget 218 miliar ya. Jadi memang income ini mungkin didorong, salah satunya adalah waktu Lebaran kemarin gitu ya. Ini kan Ramayana ya, departemen store gitu ya. Dan di RUPS tersebut sudah menyepakati bahwa akan memberikan dividen sebesar Rp50 yang come date-nya tanggal 29 dan ex date-nya tanggal 30 Mei. Yang mana kalau dilihat tanggal hari ini tanggal 13 ini masih kurang lebih 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan. Nah, kalau dihitung secara sederhana, teman-teman dihitung secara sederhana ya, dividennya 50 dibagi harga saham terakhir ya setelah penutupan kemarin di hari Jumat sebelum libur, terus dikali 100 ya, 100% maksudnya. Ya ini yieldnya ini sebesar hampir 11%. Ya, yieldnya ini hampir 11%. Jadi kalau teman-teman punya barang di harga 458, ini dapat dividen 50 masih akan dapat potensi cuan itu 10%. Makanya saya masih yakin ya. Saya punya keyakinan lah ya, bukan yakin pasti gitu ya. Saya punya keyakinan berdasarkan itu ya. Saya punya keyakinan bahwa harga sahamnya akan dikerek naik gitu ya, akan dikerek naik. Tapi saya pribadi bukan tipikal yang dividend hunter. Saya lebih trader ya, saya cuma cari capital gain ya. Nanti teman-teman tinggal tentuin aja sendiri risk rewardnya. Menurut saya saham RALS besok akan naik, menurut saya ya, mudah-mudahan benar gitu ya. Ya kalau nggak benar nggak usah entry. Makanya saya mention di awal bahwa kalau seandainya saham yang nggak direspon market ya nggak usah entry. Jadi seperti itu. Dan menurut saya potensi karena penundaan perang tarif ya. Kesepakatan penundaan perang tarif antara China dan US ini akan berdampak terhadap market ya. Mudah-mudahan marketnya kenceng, jadi ada saham-saham big cap dan mungkin second liner yang akan perform kenceng besok ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ya teman-teman apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Ya mungkin itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau mau sharing boleh di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.